puji Tuhan, terima kasih. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Mazmur 64 ayat 1 sampai 11. Ya, saya ulangi sekali lagi, kita belajar menghormati Tuhan. Jadi Anda punya HP, jangan Anda buka HP waktu ibadah berlangsung untuk balas orang punya chat-chat atau Anda main game atau apa yang Anda lakukan. Kita belajar menghormati Tuhan yang ada di tempat ini. Mazmur 64 ayat 1 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat. Terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Yang menajamkan lidahnya seperti pedang. Yang memberikan kata yang pahit seperti panah. Untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batinan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, judul kita pagi ini, keuntungan di balik kejujuran. Sama-sama kita katakan, keuntungan di balik kejujuran. Semua orang pasti mau jujur toh? Atau tidak jujur? Semua pasti mau hidup jujur. Semua orang pasti mau hidup berkata-kata dengan jujur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 64 yang tadi kita baca. Ini berbicara tentang seruan Daud meminta pertolongan kepada Allah. Pada saat dia dikelilingi dan diancam oleh musuh-musuh di sekelilingnya. Seluruh Mazmur ini dimulai dengan ayat yang pertama yang mengatakan, dengarlah curahan hatiku, ya Allah. Dalam keluhanku, peliharalah hidupku terhadap kegentaran musuh. Sembunyikanlah aku terhadap rencana orang-orang fasik, terhadap gerombolan orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Daud sementara mengalami peristiwa ini. Musuh-musuh yang ada di sekeliling dia. Mereka merancang kejahatan terhadap diriku. Daud berkata kepada Tuhan, mereka merancang kejahatan terhadap diriku. Mereka hendak mencabut nyawaku. Itu pada ayat 2. Lidah mereka tajam seperti pedang. Mereka melepaskan kata pahit seperti panah. Itu ayat 4. Mereka bersekongkol melakukan kejahatan. Dan mereka menyangka tidak ada orang yang melihat. Mereka licik, curang, dan penakut. Dari tempat tersembunyi mereka menyebarkan cerita bohong. Jadi musuh-musuhnya ini Bapak Ibu Saudara tidak sanggup berhadapan dengan dia. Tapi di tempat persembunyian mereka, mereka memberikan panah terhadap dia. Mereka berusaha untuk hancurkan dia. Itulah sebabnya orang-orang ini adalah orang licik, curang, dan penakut, pengecut. Karena mereka tidak bisa berhadapan dengan dia. Mereka berusaha untuk hancurkan dia. Tapi di tempat tersembunyi. Dari tempat tersembunyi mereka menyebarkan cerita bohong. Tanpa rasa takut. Mereka fitnah orang yang tulus hati. Mereka memfitnah orang yang jujur. Mereka memfitnah orang benar. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang takut Tuhan. Firman Allah berkata, dia belahan hati jiwa Tuhan. Daud orang yang jujur Bapak Ibu Saudara. Ketika dia jatuh di dalam persinahan dengan Batseba. Dan ketika ditegur oleh Nathan, Nabi Nathan, setelah tahu dia turun, dia tinggalkan tempat duduknya, tahtanya itu. Dia tinggalkan tempat itu, dia turun dan dia berkata, ya Tuhan, aku telah berdosa. Ketika ditegur karena dosa itu, dia tidak persalahkan Batseba. Kenapa sih Batseba mandi di situ? Dia tidak persalahkan siapapun atas peristiwa itu. Tapi dia sujud di situ dan berkata, aku bersalah ya Tuhan. Aku telah berbuat dosa.
Ini orang jujur Bapak Ibu Saudara. Ketika dia buat salah, dia akui, saya bersalah Tuhan. Bukan orang lain. Saya yang bersalah. Bukan orang lain. Dan dia rendah hati di hadapan bawahannya. Saya bersalah. Itu Daud Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, orang-orang jahat ini tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus bergerak. Mereka akan terus mengejar orang-orang tulus hati, orang-orang jujur dan orang-orang benar untuk menghancurkan mereka. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Kalau Anda itu orang benar, kalau Anda itu orang tulus, kalau Anda itu orang jujur, dengar baik-baik. Orang-orang jahat akan selalu menembak Anda. Mereka akan panah Anda untuk tujuan hancurkan Anda. Orang jahat itu akan selalu berusaha untuk menjatuhkan Anda. Entah di pekerjaan Anda, entah di tempat berbisnis Anda, entah di tempat Anda kuliah, di kampus, atau di mana saja Bapak Ibu Saudara. Orang-orang jahat itu selalu berusaha untuk panah Anda, untuk berusaha hancurkan Anda. Kita tahu yang tadi. Daud orang diberkati Tuhan. Daud dibawa Tuhan itu dalam promosi. Firman Allah berkata, kemana saja Daud pergi berperang, Tuhan Allah menyertai dia. Itulah sebabnya kemenangan lepas kemenangan menjadi bagian daripada Daud. Setiap kali Daud berjalan dalam pengurapan Tuhan. Dan setiap kali dia berjalan sebagai orang benar, dia diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya musuh-musuhnya membenci dia. Musuh-musuhnya berusaha hancurkan dia. Musuh-musuhnya berusaha fitnah dia. Musuh-musuhnya selalu berusaha bersekongkol jahat. Bagaimana hancurkan dia. Setiap kali Anda hidup benar, Anda hidup jujur. Setiap kali Tuhan bawa Anda dalam promosi. Saya mau katakan dengar baik-baik. Orang-orang akan ada, komplotan-komplotan jahat akan ada. Komunitas-komunitas yang jahat akan Anda. Untuk berusaha memanah Anda. Memberikan bagi Anda fitnahan-fitnahan yang membuat Anda terluka. Entah di daerah Anda berkuliah atau di kampus atau di kantor-kantor Anda. Tetap ada saja persekongkolan orang-orang jahat yang merancangkan jahat. Bagaimana fitnah Anda untuk melukai hati Anda. Untuk membuat Anda itu menderita. Untuk membuat Anda itu sengsara. Untuk membuat Anda itu merasa Tuhan sampai di sini saya tidak akan melayani Tuhan. Saya menderita, saya sengsara. Iblis selalu berusaha memakai orang-orang jahat untuk berusaha hancurkan Anda. Saudara, kalau orang fitnah kita itu sakit toh. Kalau Anda tidak buat apa-apa di fitnah itu sakit, itu terluka. Kalau Anda bilang saya aman-aman, saya mau bilang Anda punya obat habis. Tetap saya kita terluka. Masalahnya bangkit keseng. Bukan duduk meratapi nasib selfie. Ingat dalam susah dan dibelah. Di gunung dan di lembah. Ayo Tuhan itu bukan begitu. Terima kasih Tuhan. Beta saya sanggup. Tapi beta tahu Tuhan ada untuk menolong beta. Sederhana saudara. Dan duduk meraung-raung akang. Daud curhat sama Tuhan. Dia curhat di mana-mana. Di tempat Tuhan. Orang-orang jahat ini sakit hati beta. Karena Tuhan sertai beta. Karena Tuhan promosi beta. Karena dosa yang sama dengan beta. Saudara, kenapa orang iri Anda? Karena mereka tidak sama dengan Anda. Mereka berusaha untuk seperti Anda tapi tidak bisa. Lihat saja di kantor-kantor saudara. Saudara, puji Tuhan, itu tidak benar. Mereka tidak suka Anda. Karena Anda berhasil. Intinya jangan kita terlalu pasti dengan orang, amin. Kalau orang buat kita seperti Daud, kita berserah saja. Kita tetap bergumul, tetap berdoa. Daud berseru Bapak Ibu Saudara. Daud orang benar itu. Dia berseru kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar. Orang jahat itu sangat marah. Pada orang benar atau orang jujur. Karena orang-orang benar itu halangi orang jahat dalam berbuat kejahatan. Kalau orang benar ada di situ, orang jujur di situ bilang jangan buat itu. Itu menjadi permusuhan bagi orang jahat. Karena dia tahu Anda menghalangi dia untuk berbuat jahat. Itulah sebabnya Anda tidak disukai. Setiap kali Anda bicara kebenaran, orang jahat itu tetap akan marah. Dia akan berusaha hancurkan Anda. Karena dia punya aksi-aksi untuk buat kejahatan. Anda
batalkan, Anda gagalkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, akhir dari Mazmur ini, Daud berseru, orang benar akan bersuka cita. Katakan amin. Karena Tuhan dan berlindung pada Tuhan. Orang benar itu bersuka cita karena Tuhan. Dan karena mereka berlindung pada Tuhan. Semua orang jujur akan bermegah. Katakan amin. Jadi jangan takut jadi orang jujur. Ya, walaupun Anda seketika menderita. Tapi tetap jadi orang jujur. Artinya sekalipun orang jahat itu sebarkan cerita bohong. Cerita yang fitnah Anda. Cita-cita menyakiti Anda. Cita-cita mempermalukan Anda. Tapi Tuhan akan menembak orang-orang jahat itu. Mereka akan binasa karena perbuatan mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu sudah dengar. Sekalipun ada orang-orang bicara bohong. Ya, mereka fitnah Anda. Saudara dengar. Saat ini paling banyak orang-orang fitnah, orang-orang dakwah kita, orang bicara buruk tentang kita. Setiap kali Anda tidak ladeni mereka, mereka akan mulai melancarkan. Dia itu yang baik, pendeta itu yang baik, hamba Tuhan itu yang baik, gembala itu yang baik. Dia tuh begini. Dan kalau Anda dengar sakit hati saudara. Tapi dengar firman Allah tadi berkata, Tuhan akan panah dia. Dan dia akan hancur, dia terluka dan dia akan hancur. Setiap kali orang melukai kita, Tuhan akan panah mereka, hancurkan mereka. Karena orang benar akan tetap teguh kokoh berdiri. Jalan hidup orang benar. Amin saudara. Itu sebabnya orang-orang jadi sakit hati lihat Anda. Karena Anda terus menari, joget, pakai yang baru, anting-anting baru, kemeja baru, sepatu baru. Mereka tambah sakit hati. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dengar baik-baik. Orang-orang jahat ini tidak akan teguh kokoh berdiri. Tuhan akan panah mereka dan mereka akan jatuh. Setiap kali siapa hina kita, permalukan kita, fitnah kita, Tuhan yang akan berperkara dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang jujur sangat sukar dicari. Betul Bapak Ibu? Cari orang jujur sukar. Tapi kalau cari orang jahat paling banyak. Cari pasangan hidup yang jujur juga sangat sukar dan sulit. Makanya anak-anak muda guys, dengar. Uji Ale punya pasangan tuh dulu dia jujur kadang mulu parlente. Yang sampai masuk dalam pernikahan dia parlente ose. Dia tipu-tipu ose. Tapi karena sudah cinta ya sudah terima saja. Akhirnya Anda badan kurus meleleh sampai selesai hidup di muka bumi. Tapi di sini tidak ada Bapak Ibu. Tes dia betul-betul saudara, dia jujur bersih-kesem. Jangan sampai sepung uang-uang habis, belum habis bulan, baru tengah bulan lagi uang sulinyap. Parbastel dia pun diri, sepatu baru, baju baru, make up baru, HP baru. Haleluya, tapi sini tidak ada. Cari orang yang melayani dengan jujur juga sangat sukar Bapak Ibu. Cari orang berbisnis juga, yang jujur juga susah Bapak Ibu saudara. Seorang bapak berkata, mama tetap uang ratus-ratus juta hilang. Karena berbisnis yang orang ini, lalu uangnya mana? Belum balik sampai sekarang. Katanya nanti berdikah sampai sekarang. Saudara itu ratus juta, mau sampai miliar. Mungkin Anda punya sampai miliar, tapi mungkin 10 juta, 5 juta. Orang lari yang Anda punya uang-uang. Jadi kalau berbisnis itu berbisnis baik-baik. Berbisnis yang sehat. Katakan amin. Jangan berbisnis yang orang-orang yang Anda lihat, hidup sabarang, makan susah, minum susah. Lalu mari kita berbisnis. Mulai awal 500, 1 juta, 2 juta. Lama-lama juta-juta lari. Baru Anda sadar. Jadi hati-hati kalau Anda berbisnis. Di mana-mana orang saling tipu-menipu. Katakan tipu-menipu. Nah, waktu Anda bilang tipu-menipu itu Anda sadar kata kita ini tipu-menipu kasih. Laki dalam hati tipu bini kasih. Bini juga dalam hati tipu beta laki kasih itu. Gitu. Sekali lagi tipu menipu. Nah, suara kan turun toh? Karena memang Anda ada di situ. Ingatlah orang jujur dikenan Tuhan, katakan amin. Jadi saudara lihat Daud menghadapi banyak masalah seperti tadi. Mungkin Bapak Ibu juga saudara hadapi seperti itu.
Kenapa beta baik-baik dengan orang, tapi orang lukai beta, sakiti beta. Kenapa beta sudah berkorban buat dia, tapi dia sakiti beta. Kenapa dia fitnah beta, kenapa bicara buruk tentang beta. Kenapa sih? Kurang apa beta berkorban para Ose? Ose begitu lukai beta punya hati, mencemarkan beta punya nama baik. Ya, cemarkan beta punya kehidupan. Ya, kita selalu bertanya gitu, kenapa sih beta buat baik para Ose kurang apa? Saya cemarkan beta punya nama baik, saya hancurkan beta, apa yang kurang? Yang beta kasih, saya kasih para Ose, beta perhatian para Ose, korbankan waktu. Beta menolong Ose. Orang lain mungkin ada bilang sio kasiang, tapi beta punya tangan terulur untuk menolong. Beta bukan saja simpati, tapi empati. Lalu kenapa saya berbuat jahat untuk beta? Saudara, itu yang Daud alami. Dan itu sangat menyakitkan, saudara. Saya percaya minggu ini Anda alami. Ada yang alami seperti itu, bisa angkat tangan. Mengalami rasa sakitnya, minta ampun, menolong orang. Cuma 3 orang. Yang lain tidak ada di atas. Enjoy saja. Dan di bawah berapa banyak? Coba bisa angkat tangan. Aduh, beta sudah buat baik. Aduh, kenapa jelek-jelekan beta? Aduh, kenapa? Oh, berarti cuma saya saja yang Mama Ola dan yang ada di belakang seorang. Katon 3 saja, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu Mama Ola. Katon 3 yang lain-lain saya. Berarti enjoy ya, puji Tuhan, haleluya. Itu berarti saudara punya obat-obat habis. Iya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu 4 orang saudara. Pas saudara anak-anak begini, jadi antara tidak dan ya. Saudara tahu sampai tahu siap firman Tuhan, yang lain beta kayak mau memberikan firman Tuhan, tapi Tuhan bicara beta ini. Dan itu betul, beta juga alami saudara. Peperangan sepanjang 1 minggu ini. Banyak hal yang dilalui. Ya, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu saudara, apa untung hidup jujur Bapak Ibu? Kita hidup jujur itu untungnya banyak. Untungnya ada. Jadi sekalipun Anda menghadapi situasi-situasi seperti tadi yang Daud alami. Saudara hadapi orang-orang yang tidak jujur untuk Anda dalam pernikahan Anda, mungkin tidak ada kejujuran antara suami untuk Anda. Atau istri untuk suami dan Anda menderita hal itu. Atau juga Anda mengalami perasaan tersakiti karena orang-orang berbisnis tipu Anda. Atau orang-orang yang Anda tolong melukai Anda. Tapi saya mau katakan, tetaplah jadi orang jujur. Katakan amin. Karena orang jujur itu ada untungnya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama, orang jujur itu, pertama, apa untung hidup jujur? Pertama, kejujuran mendatangkan ketenangan. Sama-sama kita katakan, kejujuran mendatangkan ketenangan. Semua orang mau hidup tenang di bumi saudara. Semua kita dalam pernikahan kita mau hidup tenang. Kita tidak mau pertengkaran ada dalam pernikahan. Kita tidak mau terjadi keributan dalam pernikahan. Yang kita mau kita tenang dalam hidup kita. Tidak ada orang yang mau hidup kacau balau. Persoalan, perkelahian. Tidak ada yang mau seperti itu. Semua orang hidup ingin tenang. Dan firman Tuhan bilang, kalau Anda hidup jujur, itu datangkan ketenangan bagi Anda. Orang yang hidup jujur itu dikelilingi oleh Tuhan. Dilindungi Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, Mazmur 32 ayat 10 dan 11 berkata, banyak kesakitan diderita orang fasik, tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah. Hai orang-orang benar, bersorak-sorailah. Hai orang-orang jujur, amin. Artinya sekalipun kondisi yang saudara alami seperti Daud tadi, tapi Anda tetap hidup tenang karena Anda jujur. Karena Anda hidup jujur, Anda dikelilingi oleh Tuhan, Anda dilindungi oleh Tuhan, Anda dijaga oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi orang tidak bisa apa-apa buat Anda. Setelah berapa hari saya dapat terima khusus dari Tuhan di Ayub kalau tidak salah. Itu berbicara tentang kuda Nil, saudara. Kuda Nil itu kan kita yang kuat, saudara. Dan firman Allah berkata, kuda Nil, walaupun sungai Yordan, arusnya tuh begitu kuat. Tetapi kuda Nil terlindungi. Kenapa terlindungi Bapak Ibu Saudara? Karena ada tanaman-tanaman teratai di atas air itu yang melindungi dia. Sehingga dia tidak
lemah atau dia tidak lari, tapi dia tetap ada di situ Bapak Ibu Saudara. Dia tetap tegar melewati arus itu. Karena tanaman teratai melindungi dia. Arusnya kuat, tapi dia terlindungi. Kemudian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, kuda Nil, air sungai Yordan itu meluap, sudah mau sampai tutup dia punya muka. Artinya sudah sampai di kerongkongannya, artinya sudah tidak ada harapan lagi. Tapi kuda Nil tetap tenang. Mengapa kuda Nil tetap tenang? Karena ada pohon gandarusa yang melindungi air itu di mana kuda Nil itu ada. Sehingga dia tidak binasa. Dia tetap tenang. Jadi saudara kakak saya bersuka cita, Tuhan terima kasih. Demikianlah Tuhan untuk saudara dan saya. Ketika arus datang dalam hidup kita, persoalan silih berganti, tekanan, masalah, pergumulan, kesulitan, kesengsaraan, fitnaan, segala macam hal yang membuat saudara itu tidak tenang. Seperti arus itu kuat, tak putar. Satu persoalan belum selesai, tak putar lagi. Satu belum selesai, tak putar lagi. Tak putar begitu. Kalau kita bicara arus itu saudara, dia tak putar. Ada itu arus tak putar. Kalau dia arus tak putar, dia tenggelamkan motor atau speedboat atau apa yang dibawa. Kita dalam hidup ini alami seperti itu saudara. Arus kuat, hanya persoalan silih berganti, belum selesai satu. Belum selesai satu. Tapi jangan lupa Tuhan ada seperti tanaman teratai melindungi Anda. Sehingga Anda tetap tegar untuk berdiri. Anda tidak lari dari masalah. Anda tetap terpelihara. Karena ada Tuhan yang melindungi Anda. Seperti tanaman teratai. Sekalipun mungkin Anda bilang, Tuhan, betul saya mampu, betul sesak napas Tuhan. Tuhan, betul sudah sampai di sini, betul mau selesai hidup. Tapi karena ada pohon gandarusa, Tuhan berdiri untuk melindungi Anda. Sehingga Anda tetap tenang. Walaupun persoalan begitu banyak, katakan amin. Jadi tiap pagi saya bilang, Tuhan terima kasih. Engkau seperti tanaman teratai dan pohon gandarusa untuk jaga aku. Aku akan tenang baik-baik saja untuk melewati semua yang saya lewati. Haleluya, saudara diberkati. Tuhan bicara betul penyembahan, saudara Tuhan bicara betul. Ini betul, ambil saya pun rasa sakit. Saya rasa sakit. Lihat Tuhan tuh saudara. Jadi itu rema Tuhan kasih buat beta waktu beta saat teduh. Dan sepanjang hari terjalan itu Tuhan bilang buat beta hampir saya pun rasa sakit. Saya tidak akan pernah rasa sakit. Dan beta baru ingat waktu beta lihat mobil kemarin tuh. Beta saya ngerasa sakit, beta punya hati saudara. Beta tetap stabil. Dan beta tahu Tuhan lindungi beta. Seperti pohon gandarusa dan tanaman teratai yang melindungi kuda Nil sehingga dia tetap terpelihara. Demikianlah saudara dan saya. Ketika kita dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan. Amin, kita akan tetap baik-baik saja. Sekalipun persoalan kita banyak, tekanan datang. Seperti arus persoalan begitu kuat, kita tetap terlindungi. Katakan amin. Orang hidup jujur dikelilingi Tuhan, dilindungi Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Orang yang hidup jujur, mereka hidup dalam sukacita, amin. Mereka hidup tenang, amin. Orang hidup jujur, orang yang hidup tidak jujur ditimpa banyak sengsara. Sudah dengar? Orang yang hidup tidak jujur ditimpa banyak sengsara, banyak kesedihan, banyak penderitaan, banyak kesakitan. Tuhan tidak pernah ciptakan manusia untuk tidak jujur. Tuhan ciptakan kita untuk jujur Bapak Ibu Saudara. Kita saja yang membuat untuk tidak jujur. Kalau kita bohong, saudara dengar kalau saudara dan saya bohong. Kalau ketemu apalagi jantung terpukul, aduh Tuhan kita sudah berbohong. Itu Roh Kudus ada dalam diri. Karena Roh Kudus itu goncang kita. Tapi kalau Anda berbohong, dan tidak ada getaran dalam dada Anda lagi, saudara itu malapetaka bagi Anda. Artinya tanpa Anda sadar, Roh Kudus sudah pergi tinggalkan Anda. Ya, jadi saya bilang, saya minta maaf, saya salah. Kemarin saya ngomong jam 1 itu Jakarta, di Ambon jam 3. Jadi saya ikut kuliah jam 3 sampai sore. Kadang saya malam baru pulang dari gereja ke rumah. Jadi kemarin saya ngomong salah, saya minta maaf. Oh saya apa-apa puji Tuhan. Saudara hati saya tenang. Jadi kalau Anda sudah tidak ada getaran waktu Anda berbohong, tidak ada getaran dalam diri Anda, itu malapetaka. Mengapa? Karena tanpa Anda sadar, Roh Kudus sudah meninggalkan Anda. Karena Roh Kudus dalam diri ingatkan kita, tadi saya salah. Jadi bapak-bapak kalau parlente bini,
dengan uang-uang gaji, dengan uang-uang apa lagi itu, gaji 13, dengan gaji segala macam gaji. Kalau Anda bohong, Anda punya istri, lalu tidak ada getaran itu semua petaka. Karena tanpa Anda sadar Roh Kudus itu tinggal Anda. Makanya Anda tuh kadang-kadang lihat tidak gairah, letih, lesu, berbeban berat. Tapi di sini tidak ada, amin. Katakan amin. Saya percaya kalau Anda tidak jujur untuk istri, pasti Anda balik ke tembok. Nah, Roh Kudus akan bilang, saya berdosa tuh, saya pumbini, saya parlente dia. Tapi kalau Anda tidak merasakan apa, Anda bilang, mama saya rasa itulah. Berarti malah petaka untuk Anda. Sebab itu bertobatlah. Jangan Anda tidur bertahun-tahun dengan penyesalan panjang. Karena tidak mengakui dosa Anda buat untuk istri Anda. Katakan amin bapak-bapak. Saya nggak ada toh? Tepuk tangan dulu buat bapak-bapak. Haleluya. Anak-anak muda guys. Parlente mama tapi HP rusak, padahal supi jual akam per nonton film. Sujual akam per makan yang pacar. Supaya pacar tahu Anda tuh orang kaya. Hei, yang wanita-wanita dengar, biarkan laki-laki yang pacarnya ose kasih uang per kasih makan ose. Bukan ose kasih keluar uang per laki-laki itu, amin. Ya saya kuat bilang, karena Anda bikinkan tabula balik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Iya, jadi belajar jujur yang mama dan bapak. Gitu. Belajar jujur yang pemimpin Anda. Amin. Anda tidak bisa bilang amin, karena Anda tidak jujur. Dalam banyak hal. Kalau kita bohong, jantung kita berdetak keras Bapak Ibu. Dan kalau tidak itu masalah. Jadi Anda perbaiki diri Anda. Berubahlah. Untuk sementara waktu, orang jujur itu mendapat banyak masalah. Sudah dengar, kalau Anda jujur, sementara waktu Anda akan punya banyak masalah. Akan ada masalah dari orang-orang tidak jujur. Tetapi pada akhirnya orang jujur akan diangkat dan dipromosikan Tuhan. Katakan amin. Sementara saja Anda mendapat masalah. Karena orang-orang tidak jujur itu menyerang Anda. Anda bicara benar, orang tidak jujur itu bohong, dusta. Dia serang Anda. Untuk sementara Anda menderita. Tapi dengar, Tuhan siapkan promosi untuk Anda. Katakan amin. Yusuf adalah orang yang jujur. Dan lihatlah orang yang jujur itu. Dia mengalami banyak penderitaan. Dia mengalami banyak persoalan. Dia mengalami banyak tekanan. Tetapi akhirnya Yusuf diangkat dan dipromosikan menjadi Perdana Menteri Mesir. Katakan wow. Kalau Anda jujur dipromosikan Tuhan. Jadi kalau belum dipromosikan di kantor. Nah, mulai diperiksa, kita jujur kasih ini. Haleluya. Orang jujur akan dipercaya dalam banyak hal. Kalau Anda jujur, pemimpin Anda akan kasih Anda kepercayaan dalam banyak hal. Tapi kalau Anda tipu-tipu, susah. Saya mau kasih buat saudara. Pemimpin itu Anda bagara dia tahu. Saya tidak tahu dunia sekuler. Tapi kalau dunia rohani, orang-orang diurapi, Anda bagara Tuhan akan kasih tanda perbeta. Saya perlu Anda bilang, nanti kan Tuhan kasih tanda. Kalau Anda mau tanya saya, tandanya apa mama? Tidak boleh lah, saya kan yang Tuhan saja. Kalau saya kasih, berarti jawabannya bocor saudara. Ya saudara, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel adalah orang-orang jujur. Orang-orang takut Tuhan, orang-orang mengasihi Tuhan. Mereka melewati banyak masalah. Saudara, walaupun Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel hidup di Mesir. Tapi tradisi, budaya daripada Mesir tidak menguasai mereka. Firman Allah berkata mereka tidak menajiskan diri dengan makanan raja, dengan santapan raja. Karena mereka tahu sebelum makanan-makanan ini dibawa kepada raja, sudah dipersembahkan dulu untuk mereka punya dewa-dewa yang ada di sana. Begitu banyak dewa orang Mesir yang mereka sembah sebagai Tuhan. Dan itu dipersembahkan dulu, baru ditaruh ke sana. Makanya mereka tidak akan pernah mau makan itu. Kasih kami sayur dan air saja per minum. Saudara lihat, itu baru bilang. Mereka menghormati Tuhan Allah. Mereka tidak mau menajiskan diri dengan kehidupan orang Mesir yang menyembah berhala. Mereka tidak mau terikat dengan tradisi orang Mesir yang menyembah berhala. Karena mereka tahu mereka akan melukakan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Mereka lewati banyak hal, banyak masalah yang ada di sana. Tapi saudara, akhir daripada semua itu, Tuhan promosikan mereka. Tuhan angkat mereka. Mereka menjadi orang-orang terkenal. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di Babylon. Tidak ada orang seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Mereka orang-orang bernilai. Bapak Gembala bilang orang sukses banyak. Tapi orang bernilai itu cari susah dapat. Hanya 1-2 orang. Sebab itu jadi orang jujur. Supaya Anda bernilai di kantor. Di mana Anda beraktivitas. Pemimpin cari Anda. Makanya kalau Anda jadi orang jujur, dipercaya dalam banyak hal oleh pemimpin Anda. Katakan amin. Ya, mereka dipromosikan, saudara. Jadi orang jujur itu menderita, saudara. Menderita memang, saudara. Tapi akhirnya Tuhan bawa Anda dalam promosi. Yang kedua, Anda, Bapak Ibu diberkati, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Pasti mulai ada tak pukul toh. Kalau begitu kita jadi orang jujur juga. Kalau kita tipu-tipu terus, kita yang akan pernah naik ke atas. Naik ke level yang atas. Yang kedua, Bapak Ibu, kejujuran akan mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa. Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Tadi mungkin saya lupa di atas ya Bapak Ibu. Kejujuran mendatangkan ketenangan itu Mazmur 32 ayat 10 sampai 11. Iya. Yang berikut, kejujuran mendatangkan berkat yang luar biasa. Yesaya 53 ayat 15 sampai 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpah darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Bapak Ibu Saudara, orang jujur itu merasa aman di mana-mana. Kalau Anda jujur, Anda berjalan, tidak ada rasa, tidak aman. Dalam pernikahan, kalau Anda jujur dengan suami, Anda enjoy. Ya kemarin Pastor Ima enjoy, saudara. Kalau Anda jujur dengan istri Anda, dengan anak-anak, rumah tangga itu Anda enjoy. Tapi kalau Anda sudah berselingkuh, Anda sudah buat salah, tidak bisa. Anda berjalan dengan perasaan tidak nyaman. Haleluya, haleluya. Jadilah orang jujur supaya Anda itu menerima berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Tuhan menyediakan masa depan yang baik bagi orang jujur. Ketika Anda hidup jujur, Tuhan sediakan masa depan yang gilang gemilang buat Anda. Tuhan menyediakan berkat yang berkelimpahan bagi orang jujur. Orang yang jujur tidak akan pernah ditinggalkan dan dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Sebaliknya orang benar itu dapatkan pembelaan dari Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara hidup benar, Tuhan bela Anda. Sekalipun orang hina Anda, sekalipun Anda orang fitnah Anda, sekalipun orang permalukan Anda, tapi Tuhan akan membela Anda. Katakan amin. Sekalipun perjalanan hidup orang jujur itu sangat berat, penuh tekanan, dan mungkin Anda dijadikan bahan ejekan, bahan tertawaan, dan direndahkan, tetapi Tuhan akan bela Anda. Ya kalau kau hidup jujur tetap orang bikin kau tertawa. Dong pikir, orang ini paling bodoh, dia jujur makanya dia miskin. Orang ini paling bodoh, gitu. Selalu kita bilang begitu. Makanya saudara lihat kalau orang jujur pensiun, dong sempung apa-apa. Dong sempung rumah, dong sempung mobil, dong sempung apa-apa. Kenapa mas ini saya beta makan beta pun gaji saja apa yang beta pembagian. Itu puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak ada tekanan saudara. Orang jujur itu seperti itu saudara. Sekalipun berat hidupnya. Orang-orang ejek dia. Orang-orang rendahkan dia. Orang-orang tertawa. Tapi Tuhan yang akan bela dia. Doa orang jujur dikenan Allah. Ketika Anda hidup sebagai orang benar. Ketika Anda berdoa. Itu berkenan di hadapan Allah. Amsal 15 ayat 8. Haleluya. Ya, orang tidak jujur. Ya, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Kalau Anda datang bawa korban sebagai orang jahat, orang fasik. Tuhan jijik. Kalau kita bilang seperti Tuhan mau muntah. Maaf. Lihat kita. Karena kita hidup jahat. Tetapi orang yang jujur ketika dia datang kepada Tuhan. Doanya dibawa, dikenan oleh Tuhan. Saudara, jadi orang jujur itu untung banyak. Jangan jadi orang yang suka tipu-tipu. Jangan jadi orang yang tidak jujur. Jadilah orang jujur. Amin.
Bapak Ibu diberkati. Orang jujur untuk sementara waktu kelihatan mujur. Saudara, orang-orang tidak jujur, orang-orang penipu, pembohong. Untuk sementara waktu kelihatan mujur, beruntung. Tapi pada saatnya orang tidak jujur itu akan mengalami kehancuran. Sebab ia akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Dan Tuhan akan berperkara atas hidupnya. Jadilah orang jujur. Katakan amin. Ya, orang jujur itu menderita, saudara. Tadi seperti saya bilang tidak punya apa-apa. Tetapi justru dipelihara Tuhan. Waktu dia berdoa, Tuhan dengar doanya. Bapak kita simpul apa-apa lagi. Itu sudah. Jadi jujur sudah, amin. Ya. Yang ketiga. Kejujuran membawa hidup lebih dekat dengan Tuhan. Amsal 3 ayat 32. Karena orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Ia bergaul erat. Orang yang jujur bergaul erat dengan Tuhan. Orang yang jujur menjadi sahabatnya Tuhan. Katakan amin. Mau bersahabat dengan Tuhan? Harus jujur. Katakan sejujurnya. Ini bukan pas Anda pun suara, tapi suara ini turun naik Bapak Ibu Saudara. Gitu. Katakan sejujurnya. Saudara, waktu ketong katakan jujur tuh, ketong pun ini plong begitu. Waktu beta bilang untuk beta pun keluarga itu, langsung beta bayang tuh, saudara beta hati paling enak tidak ada beban. Tapi sebelum beta pergi selesai, akan beta bayang kayak beta rasa gimana begitu. Padahal beta cuma salah karena jam saja tuh, waktu itu saja. Jadi kalau Anda berjalan dengan apa, tidak jujur dengan kebohongan, ya saudara tahu tuh berjalan itu menderita, saudara. Anda tidak bisa jadi sahabat Tuhan. Anda harus jujur sama Tuhan. Amin. 4. Kejujuran mendatangkan kemenangan yang besar. Katakan amin. Amsal 2 ayat 21-23. Karena orang jujur yang mendiami tanah. Amin. Orang yang tak bercela akan tetap tinggal di situ. Amin. Dia jadi tuan tanah. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu. Dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Ketika orang jahat, Tuhan lemparkan mereka dari berkat Tuhan. Tapi ketika orang itu benar, dia menjadi orang diberkati. Kejujuran mendatangkan kemenangan. Orang jujur pasti menang, katakan amin. Orang jahat dan fasik akan dipunahkan Tuhan. Satu waktu mereka akan dipunahkan, saudara, dihancurkan. Jadilah orang jujur, jangan jadi orang yang tidak jujur. Jangan jadi pembohong, katakan amin.